gitu. Yang pasti kalau kalian nanti dapat KIP ya kalian bakalan dibebaskan dari biaya kuliah. Back to the channel. Yaps, alhamdulillah untuk KIP kuliah 2021 itu udah mulai dibuka. So today we are going to talk about KIP 2021. Nah, di sini kita bakalan ngomongin tentang timeline, terus persyaratannya apa aja, terus apa sih manfaat ketika kalian dapat KIP, dan juga gimana sih Kak tata cara pendaftarannya. Oke, sebelum ngomongin lebih jauh tentang timeline dan persyaratan dari KIP sendiri, di sini gue mau bahas sedikit lah gambaran sebenarnya KIP kuliah itu apa. Nah, KIP kuliah itu adalah bantuan pendidikan dari pemerintah Indonesia atau Kemdikbud untuk anak-anak Indonesia yang baru lulus dari SMA, SMK, ataupun MA untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi kalau kalian merasa dari keluarga yang secara finansial itu kurang mendukung untuk bisa melanjutkan pendidikan, kalian bisa banget ikutan daftar sebagai anak KIP atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah, kayak gitu. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe. Terus kalian juga bisa request kalian pengen gue bahas video apa di kolom komentar. Kalian juga bisa bagiin video ini ke siapapun yang membutuhkan. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas tentang KIP 2021. Oke, yang pertama kita bakalan ngomongin timeline. Jadi untuk waktu pendaftarannya sendiri itu panjang, menurut gue kurang lebih ada 8 bulan ya. Karena dari tanggal 8 Februari, which is itu baru kemarin dibuka, sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021. Jadi kalau kalian misalnya kayak ada kendala NIK kalian, NISN kalian, atau NPSN dari sekolah kalian, nah kalian bisa banget memperbaiki itu semua sebelum nanti tutup pendaftarannya, kayak gitu. Jadi kayak nggak ada alasan lagi sih sebenarnya kalian nggak bisa kuliah, karena apa ya, negara sendiri udah kasih kesempatan waktu yang amat panjang sehingga kalian bisa daftar KIP kuliah ini bahkan sampai Oktober kan masih pendaftarannya. Nah, jangan sampai kalian nyanyain kesempatan ini. Yang kedua yaitu persyaratan untuk menjadi penerima KIP kuliah di tahun 2021. Nah, yang pertama yaitu kalian harus lulus dari jenjang sekolah menengah atas, entah itu SMA, SMK, MA, dan lainnya. Nah, itu kalian lulusnya di tahun 2021 ini atau 2 tahun sebelumnya. Jadi lulusan di tahun 2020 ataupun di tahun 2019 dengan catatan kalian belum tercatat sebagai seorang mahasiswa. Jadi kalau kalian lulus di tahun 2019 atau di tahun 2020 dan belum kuliah, nah kalian bisa banget ikutan daftar sebagai calon penerima KIP kuliah di tahun 2021 ini. Nah, untuk persyaratan yang kedua yaitu memiliki kemampuan akademik yang baik, tapi memiliki keterbatasan ekonomi. Nah, ini biasanya ditunjukkan dengan kalian peringkat di kelas atau memiliki nilai lapor yang baik, kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu tolak ukur apakah kalian itu layak menjadi seorang penerima KIP kuliah di tahun 2021 ini. Nah, jadi di sini gue ingin menekankan bahwa KIP kuliah ini diperuntukkan untuk teman-teman yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jadi kalau kalian ketika nonton video ini, terus kalian adalah dari keluarga menengah ke atas, nggak apa-apa dilanjutin nontonnya, tapi kalian bagi ataupun share apa yang kalian tonton ini ke teman kalian yang membutuhkan. Jadi gue mau sekali lagi bilang, jangan mengambil hak orang lain. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa oh saya mampu, ya udah nggak apa-apa, jangan nggak ditonton juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalian bisa bagi informasi ini ke teman kalian yang membutuhkan. Untuk syarat yang ketiga yaitu kalian harus lulus seleksi masuk perguruan tinggi. Entah itu jalur SNMPTN, jalur SBMPTN, SNMPN, UMPTKIN, ataupun jalur mandiri baik itu di perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Jadi untuk pendaftaran KIP sendiri itu dia bersamaan dengan pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi gitu ya. Jadi nggak kalian nunggu kalian lolos dulu masuk di perguruan tinggi baru daftar KIP, nggak, jadi kayak bersamaan. Jadi daftar KIP ada
webnya sendiri, terus daftar kampus juga ada webnya sendiri, kurang lebih seperti itu bahasanya. Jadi makanya tadi dikasih timeline, jadi kasih timeline kan supaya kalian jangan sampai kelewatan untuk daftar KIP ini kayak gitu. Jadi walaupun kalian daftar kampus swasta, jangan jangan underestimate gitu, karena memang bisa untuk anak swasta ataupun perguruan tinggi negeri. Oke, untuk selanjutnya mungkin di sini juga teman-teman bertanya gitu ya, sebenarnya yang disebut dengan keterbatasan ekonomi itu yang seperti apa. Nah, di sini ada 5 kriteria. Kalau kalian memenuhi salah satu dari 5 kriteria ini, ya kalian bisa mendaftar KIP kayak gitu. Nah, yang pertama itu dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar. Nah, biasanya kalau teman-teman dari keluarga yang kurang mampu, ketika kalian entah itu SD, SMP atau SMA, itu biasanya kalian dapat kartu KIP. Nah, kalau kalian punya kartu KIP, nah itu berarti kalian adalah salah satu orang yang eligible untuk menerima KIP. Nah, yang kedua yaitu dari keluarga penerima program keluarga harapan atau PKH. Mungkin gak asing lagi teman-teman. Kalau keluarga kalian adalah penerima PKH, gitu ya. Nah, kalian bisa daftar untuk jalur KIP ini. Terus yang ketiga itu kalau keluarga kalian itu memiliki kartu KKS, kartu keluarga sejahtera. Kalau nggak salah kartunya warna merah ya, kayak gambar di samping. Terus yang keempat, kalau kalian itu dari anak panti asuhan ataupun panti sosial, nah itu bisa banget untuk daftar menjadi penerima KIP. Nah, yang terakhir adalah kalau misalnya kalian nggak punya keempat itu tadi, nggak punya KIP, nggak punya KKS, bukan dari keluarga PKH, nah kalian masih punya harapan. Kalian cek apakah penghasilan orang tua kalian itu, entah ayah entah ibu, ketika digabungkan itu penghasilan kotornya sebesar 4 juta. Nah, kalau misalnya um, memang lebih dari 4 juta ya berarti nggak bisa daftar. Tapi kalau kurang dari 4 juta atau sama dengan 4 juta, nah itu kalian masih bisa daftar untuk KIP ini kayak gitu ya. Jadi kalian cek dulu atau kalian konsul dulu dengan orang tua, ada baiknya juga apakah kalian lebih baik daftar KIP ini atau enggak. Tapi ya itu sekali lagi, kalau memang secara mungkin secara penghasilan, apalagi kayak petani gitu ya, kan kadang penghasilannya tuh nggak bisa dihitung per bulan gitu ya, tapi kalau kan banyak juga tuh petani yang sukses ya nggak usah daftar gitu. Apa ya, jadi berikanlah kesempatan kepada teman-teman yang lebih membutuhkan gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita bakalan ngomongin apa sih manfaat ketika kalian mendaftar KIP atau nanti setelah kalian menjadi penerima KIP kuliah gitu. Nah, yang pertama, kalau kalian mendaftar KIP, kalian itu dibebaskan dari biaya pendaftaran masuk seleksi perguruan tinggi. Kayak misalnya kalau SNMPTN kan memang gratis ya, jadi memang gak ada biaya. Nah, kalau kayak SBMPTN atau nanti jalur mandiri itu kan biasanya ada biayanya. Nah, kalau kalian daftar lewat jalur KIP atau kalian memang pengen dapat KIP, nah kalian gak perlu bayar itu kayak gitu. Nah, itu kan benar-benar membantu teman-teman yang memang sebenarnya pengen masuk kuliah tapi nggak punya biaya. Jadi pemerintah memfasilitasi lewat KIP itu. Jadi nanti kalau kalian daftar KIP gitu ya, terus kalian nanti mengisi biodata, nanti kan kalian bakalan ngisi biodata gitu ya, terus nanti kayak bakal di assessment secara online gitu sama KIP-nya pastinya. Nah, nanti kalau kalian memang bisa melanjutkan, nanti kalian bakalan dikasih kayak nomor cup sama pin gitu sih untuk daftar kampus ya, kurang lebih seperti itu. Nanti gue bakalan buat sesi tersendiri untuk tutorial daftar KIP-nya dan juga kayak gimana sih sebenarnya nomornya kayak gitu ya. Jadi mungkin bisa buat jadi gambaran buat teman-teman juga. Manfaat yang kedua yaitu dibebaskan dari biaya kuliah ataupun bahasanya ya gratis kuliah gitu. Jadi kuliahnya tuh nggak bayar kayak gitu. Nah, jadi entah kalian kuliahnya di kampus UI, UGM atau swasta ataupun negeri, kalau kalian dapat KIP ya berarti kalian bakalan dapat gratis kuliah kayak gitu. Nah, biasanya sih kalau untuk anak KIP itu dapatnya 2.400.000 di kampus manapun kayak gitu. Jadi kalian nggak usah memikirkan itu lagi karena itu urusannya antara kampus sama Kemdikbud kayak gitu. Yang pasti kalau kalian nanti dapat KIP ya kalian bakalan dibebaskan dari biaya kuliah. Keuntungan yang ketiga yaitu kalian mendapatkan biaya hidup setiap bulan. Jadi untuk seluruh penerima KIP itu setiap semesternya akan mendapatkan kurang lebih 4.200.000. Jadi kalau di total berarti di total. Jadi kalau dirata-ratain gitu ya, setiap bulan kalian dapat tunjangan sekitar 800.000.
Cuma memang untuk apa namanya, biaya hidup atau tunjangan hidup itu nggak dikasihnya per bulan gitu. Setahu gue sih semua kampus itu ngasihnya per semester gitu ya, entah itu di awal semester, di tengah semester, ataupun di akhir semester. Yang pasti biasanya ngasihnya itu akumulasi, nggak kayak setiap bulan. Kalaupun ada, belum pernah denger sih ada yang ngasihnya per bulan. Yang pasti kalau kalian penerima KIP dimanapun kampusnya, setahu gue dipukul rata, jadi dapatnya kurang lebih 4.200.000 setiap semester. Nah, mungkin dari teman-teman juga bertanya-tanya, sebenarnya yang bisa daftar KIP ini tuh siapa aja sih? Apakah hanya dari S1 gitu? Nah, enggak. Jadi yang bisa daftar KIP ini mulai teman-teman yang kuliahnya S1 atau D4, D3, D2, bahkan mau jadi dokter, entah itu dokter umum, dokter hewan, dokter gigi, nurse gitu ya, perawat, ataupun misalnya sekolah khusus keguruan gitu-gitu. Nah, itu bisa gitu lewat jalur KIP ini gitu. Jadi pemerintah kayak udah ngebuka lebih luas lagi siapa aja yang bisa daftar KIP gitu. Jadi nggak usah ragu kalian mau masuk kampus mana ataupun jurusan apa. Nah, kalau kalian memang memiliki kendala biaya atau keterbatasan ekonomi, kalian bisa banget daftar KIP. Dan KIP ini diberikan sepanjang kalian kuliah atau selama kalian kuliah. Jadi kalau misalnya kalian kuliah S1 berarti kan 4 tahun ya normalnya. Ya berarti hanya akan diberikan selama 4 tahun. Kalau kalian kuliahnya kelebihan jadi 5 tahun ya berarti kalian bayar sendiri. Karena yang akan ditanggung itu hanya selama 4 tahun itu. Kalau kayak misalnya D3 3 tahun ya berarti yang akan ditanggung sama negara cuma 3 tahun. Kalau kalian kuliahnya jadi 4 5 6 beda urusan lagi, jadi kalian bayar sendiri kekurangannya. Jadi usahakan kalian on time atau tepat waktu dalam menyelesaikan kuliah kalian. Oke, selanjutnya kalian mungkin juga nanya, Kak, apa yang harus kita persiapin nih untuk daftar di KIP 2021 ini? Nah, yang pertama kalian harus punya NIK, nomor induk kependudukan, itu bisa kalian cek di KTP kalian, atau kalau kalian belum punya KTP, kalian cek kartu keluarga, ya kayak di atas contohnya. Nah, kalian harus punya itu yang pertama. Yang kedua adalah NPSN, yaitu nomor pokok sekolah nasional. Kalian tanya sama sekolah kalian nomor pokok sekolah nasionalnya itu berapa. Terus juga yang ketiga kalian harus punya NISN, nomor induk siswa nasional. Kalau kalian lupa, kalian bisa tanya sekolah atau kalian bisa Google secara mandiri. Nah, NPSN kalian itu berapa? Itu kalau nggak salah pakai nama sama tanggal lahir. Nanti coba kalian cek ya. Terus yang selanjutnya kalian juga harus punya email yang aktif. Jadi usahain karena kalian udah lulus dari SMA, kalian harus punya email aktif yang tetap gitu ya, nggak ganti-ganti gitu. Karena email ini bakalan digunain nanti untuk ngirim apa sih nomor gitu ya, kurang lebih nomor pendaftaran sama CAP. Pokoknya ini nanti bakalan jadi user sama jadi password kalian untuk akun KIP kalian. Makanya kalian harus punya email gitu karena nanti bakalan dikirim ke sana user sama passwordnya itu dari Kemdikbud. Untuk pendaftarannya sendiri kalian bisa pakai dua cara, bisa pakai gadget kalian atau kalau mau daftar secara online di web resmi mereka juga bisa. Nah, jadi aplikasinya kayak gambar di atas. Nah, kalian tinggal download aja aplikasinya di Play Store. Jadi kalian install, nah nanti kalian bisa daftar lewat sana. Atau kalau kalian mager gitu karena kecil, kalian bisa daftar lewat web resmi mereka di kipkuliah.kemdikbud.go.id. Atau kalian bisa klik link di description box, udah gue cantumin di sana. Jadi kalian tinggal klik aja, kalian bisa daftar secara mandiri. Nah, perlu diingat juga teman-teman, jadi untuk daftar KIP kuliah ini nggak dipungut biaya sepeser pun. Jadi jangan apa ya, jangan teriming-iming. Jadi kalau ada pihak-pihak yang pengen mengambil keuntungan secara pribadi, jangan sampai tergoda gitu ya. Nih biar gampang gue daftarin segala macam. Nah, menurut gue sih sekarang tuh zaman udah terlalu canggih ya. Kalian juga sekarang udah punya mobile phone semua atau gadget semua kan. Jadi it's really easy now untuk akses apapun. Jadi kalian tuh gampang kok daftarnya, cuma masukin NIK, NPSN, NISN, email, apa susahnya gitu. Jadi kayaknya bisa kok daftar sendiri tanpa harus dibantuin sama orang lain kayak gitu. Jadi gue saranin sih untuk lebih gampang juga ya, kalian download aja aplikasinya. Kalaupun memang mager lewat situ kan ya seenggaknya kalian bisa tahu gitu pergerakannya. Mungkin setelah nonton video ini kalian punya banyak pertanyaan. Nah, sebelum kalian bertanya, gue saranin kalian download dulu buku panduan KIP kuliah 2021. Udah gue cantumin linknya di bawah, kalian bisa download. Atau kalau masih kesusahan juga, kalian bisa DM di Instagram gue di sini. Nah, kalian punya pertanyaan apapun bisa tinggalin di kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman yang lain baca dan punya jawaban bisa langsung nunggu
bisa langsung jawab, jangan nunggu gue karena gue jawabnya itu fleksibel dengan kesediaan waktu yang bisa gue jawab. By the way, di buku panduan itu udah dijelasin secara jelas, mulai dari timeline, persyaratan, bahkan step by step untuk daftarnya itu ada gitu. Jadi sebenarnya tanpa dibuatin tutorial pun kalau kalian baca buku panduannya secara tuntas itu kalian nggak perlu banyak pertanyaan lagi sih sebenarnya. Tapi kalau kalian memang masih banyak hesitation atau keraguan, apa ya, tanya aja di kolom komentar atau juga bisa DM gue secara langsung di Instagram. Dan kalau kalian misalnya baca pertanyaan terus kalian punya jawaban, boleh dijawab duluan aja karena gue jawabnya itu fleksibel bergantung dengan kesediaan waktu, apa ya, kesempatan yang bisa gue jawab. Kalau gue punya waktu ya gue jawab, tapi kalau enggak ya mohon bersabar kayak gitu. Tapi sebisa mungkin gue jawab. Oke, kali ini gue bakalan nunjukin sedikit website dan juga aplikasi dari KIP Kuliah 2021. Jadi kalian bisa simak video berikut ini. Oke, ini dia website resmi dari kipkuliah.kemdikbud.go.id. Jadi di sini kalian bisa dapat informasi seputar KIP. Kalian bisa klik linknya di description box yang udah gue cantumin di sana untuk memudahkan. Terus di sini ada beberapa keterangan. Nah, nanti kalau misalnya kalian daftar lewat website, kalian klik aja yang di daftar atau masuk ini. Terus kalau kalian pengen baca panduannya dulu, jadi sebelum daftar sih gue saranin kalian baca dulu panduannya. Nah kayak gini, nah kalian nanti download yang di tahun 2021 ya, karena ini yang terbaru. Ya sebenarnya nggak banyak perbedaan sih. Kalian juga bisa baca frequently asked question-nya supaya kalian tuh paham. Jadi sebenarnya apa-apa sih yang harus kalian tahu sebelum kalian daftar KIP kayak gitu, karena semuanya memang udah udah lengkap di sini kayak gitu. Oke, coba ya kita kembaliin, terus kita ke beranda ya. Oke, kita coba ke login ya. Nah ini kalau misalnya nanti kalian udah punya akun, kalian kan bakalan login. Nah jadi nanti setelah kalian selesai dapetin selesai kalian daftar akun KIP, nah kalian tuh bakalan dapet ya, bahasanya itu user sama kode akses gitu ya, nomor pendaftaran sama kode akses. Nah ini nanti dikirimnya ke email. Itu kenapa tadi gue bilang penting untuk kalian punya email yang bukan baru, yang pasti dan gak ganti-ganti. Apalagi kalian posisinya sekarang udah mau kuliah kayak gitu. Nah kalau misalnya kalian belum punya akun, kalian bisa klik daftar baru kayak gitu, atau belum menerima email akun, kirim ulang email. Nah kurang lebih kayak gitu. Oke. Kita coba back, kita lihat menu-menunya yang lain. Kalian bisa klik titik 3 di atas. Garis 3 sih di sini. Oke. Nah, di sini tuh lengkap gitu ya. Jadi ada jadwal, ada berita, ada profil perguruan tinggi. Nah, atau kalian juga bisa hubungin mereka di kontak kami kayak gitu. Kita cek perguruan tinggi. Nah, ini cari perguruan tinggi program studi penerima KIP kuliah. Nah, di sini tuh 3 tuh ada semua gitu. Kali ini kita bakalan coba install aplikasi KIP Kuliah Mobile App secara cek dan cairkan yang ratingnya 4,4. Dari download kurang lebih oleh 10.000 pengguna ya. Kita coba install. Karena ada banyak pilihan, jadi mungkin untuk memudahkan kalian pilih yang mana. Setahu gue sih yang ini aplikasinya ya. Kita coba install. Accept. Kalau lama bakalan gue pending dulu, yang pasti yang itu aplikasinya. Kita cek bakalan lama atau enggak. Karena jaringan gue juga nggak terlalu mendukung, makanya ini agak lama banget. Oke, gue pending aja ya, nanti kalau udah jalan baru. Oke, ternyata ini udah ke install. Kita mau coba open. Oke, ini halaman awalnya. Ini pertama kalinya gue install, jadi supaya mungkin teman-teman tuh tahu juga. Nah ini mereka ada pemberitahuan kayak gitu, apa itu KIP kuliah, bla bla bla. Jangka waktu, keunggulan. Oh ini kayak buku panduan sih menurut gue, persyaratan, prosedur pendaftaran, masuk atau daftar. Nah kita coba klik masuk atau daftar ya.
Nah, ini dia Kartu Indonesia Pintar Kip Kuliah. Nah, itu dia sama aja kayak di web tadi gitu kan. Cuma di sini dia lewat aplikasi kayak gitu. Nah, karena kalian tuh belum punya nomor pendaftaran dan juga kode akses, itulah kenapa nanti kalian klik daftar baru di sini. Tunggu loading dulu. Jadi kalian klik yang belum punya akun yang daftar baru kayak gitu. Apakah dia sudah muter? Wait. Nah, ini yang gue bilang. Jadi di sini harap diperhatikan pendaftaran akun KIP 2021 diperuntukkan untuk siswa lulusan 2021, 2020 dan 2019 yang belum terdaftar sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi kayak gitu. Jadi kalian masukin nik kalian, nomor induk siswa, nomor pokok sama email penting. Nah, tuh kalian disuruh pakai Gmail ya. Oke, itu aja. Sampai sini aja dulu. Nanti kalau misalnya kalian memang masih butuh tutorialnya, kalian bisa hubungin gua gitu ya biar dibuatin tutorialnya. Tapi sekali lagi, kita semua punya kesempatan yang sama. Jadi sebenarnya nggak ada alasan lagi, oke, gue berasal dari keluarga yang kurang mampu. No. Jadi ini tuh sebenarnya kuncinya ada di diri kalian. Apakah kalian itu mau kuliah atau enggak? Karena menurut gue sekarang itu yang berkompetisi adalah kreativitas dan juga kemampuan otak kita. Jadi kalau sebenarnya kemampuan otak itu didasarkan dari usaha kita sih. Semakin besar usaha kita, ya kita juga bisa melampaui keterbatasan kita masing-masing kayak gitu. Kalau kalian pengen masuk UI, UGM, ITB, IPB, kayaknya impossible is nothing gitu. Jadi mungkin aja kalau memang usaha kalian ya di atas rata-rata kayak gitu. Jadi selamat berjuang, semoga beruntung. Oke, sampai ketemu di next video. Happy watching. Bye bye.